H2C di subtema 3. Nah, hari ini mari kita buka bukunya. Pada halaman 58 kita mau memasuki subtema 3. Apa judul di subtema 3? Judulnya adalah Tugasku sebagai Umat Beragama. Nah, ada 4 pembelajaran ada 4 mata pelajaran yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 dan 2 hari ini. Di antaranya adalah bahasa Indonesia, matematika, SBDP, dan juga PKN. Nah, mari kita buka di halaman 58 di pembelajaran 1. Di sana ada pelajaran bahasa Indonesia, di mana kita akan mempelajari arti kosakata ya. Kita akan mempelajari arti dari kata-kata yang belum pernah kita temui. Nah, di sana ada sebuah bacaan. Nina dan teman-teman mendapat tugas dari ibu guru. Tugas dikerjakan secara berkelompok. Nina satu kelompok dengan Mary dan Deli. Deli mengusulkan untuk mengerjakan tugas pada hari Minggu pukul 9 pagi. Namun Mary tidak setuju. Hari Minggu pagi Mary harus beribadah ke gereja. Akhirnya kelompok Nina sepakat untuk mengerjakan tugas setelah Mary pulang dari gereja. Nina dan teman-teman menghormati Mary. Mereka tidak mengganggu waktu ibadah Mary. Mereka saling bertoleransi. Nah, kosakata yang baru kita dapat di sini adalah toleransi. Bertoleransi itu artinya apa? Ada yang tahu? Bertoleransi itu artinya menerima perbedaan agama dari teman-teman kita ya. Seperti tadi yang diceritain bahwa Nina, Mary, dan Deli satu kelompok. Mary-nya tidak bisa bekerja kelompok pada hari Minggu pagi karena harus pergi ke gereja. Apakah Nina dan Deli memaksakan kehendak? Tidak. Mereka bertoleransi terhadap Mary yang berbeda agama dengan mereka, dan mereka tidak memaksakan untuk bekerja kelompok pada Minggu pagi. Mereka bekerja kelompok akhirnya di siang harinya pada hari Minggu itu ya, karena menunggu Mary pulang dari beribadah dulu. Itu yang disebut dengan bertoleransi. Jadi kepada teman-teman yang berbeda agama, kita harus belajar bertoleransi, menerima semua keadaan teman-teman dengan perbedaan ya, baik dari agama. Nah, di sini kita pelajari agamanya. Misalnya di kelas ada yang beragama Islam, teman-teman yang lainnya Buddha. Tidak boleh tidak berteman, harus tetap berteman. Misalnya teman yang beragama Islam, cara berdoanya bagaimana? Berbeda dengan yang beragama Buddha, tidak boleh diejek. Itu juga termasuk dengan bertoleransi. Jadi sudah mengerti ya? Lanjut ke halaman 59, ada pelajaran matematika. Hari ini kita belajar tentang menentukan dua kelompok pecahan uang logam yang bernilai sama. Oke, hari ini teacher nggak bawa contoh uang logamnya karena teacher tidak punya uang logam. Tapi kalau anak-anak punya uang logam di rumah, boleh dikumpulkan pada saat mendengarkan video ini, boleh dipraktekkan juga ya. Nah, di sana uang Nina, uang Mary, dan uang Deli itu jumlahnya sama Rp1.000 ya. Hanya kumpulannya saja yang berbeda. Coba perhatikan. Uang Nina ada uang Rp200 yang jumlahnya 5 keping ya. Lalu uang Mary 500-nya 1 keping, 200-nya 2 keping, dan 100-nya 1 keping. Jumlahnya juga 1.000, sama. Dan uang Deli dia memiliki 2 keping uang 500-an, uang logam 500-an. Jumlahnya juga 1.000. Nah, itulah yang disebut dengan pecahan uang logam yang bernilai sama. Ya, pecahan uang logam yang bernilai sama. Sama-sama 1.000, namun pecahannya berbeda. Yang di sini hanya 200 saja, uang Nina ya. Lalu uang Deli hanya 500 saja. Lalu uang Mary ada 500, ada 200, dan juga 100. Ada semua ya. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian kerjakan halaman 59. Kita kerjakan sama-sama. Kita berikan tanda centang pada kelompok pecahan uang yang nilainya sama. Di sini uangnya yang pertama ada 200 ditambah 200 jadi 400. 400 ditambah 200 lagi menjadi 600. 600 ditambah 500 menjadi 1.100. Tulis dulu di bawahnya 1.100 ya.
Lalu yang di bawah ada 500 tambah 500 tambah 500. Jumlahnya 1500. Sama tidak? Tidak. Belum bisa ya kita temukan. Lalu ada 1000 dan 100. 1100 sama dengan kumpulan yang pertama tadi. Jadi kita berikan tanda tik di kumpulan yang pertama dan di kumpulan yang ketiga. Bagaimana dengan kumpulan yang keempat? 500 ditambah 500 1000 ditambah 100 juga 1100. Jadi berikan tanda centang juga. Ada 3 kumpulan uang yang nilainya sama, 3 pecahan uang yang nilainya sama. Sudah bisa ya. Jadi kalau misalnya teacher ini uang kertas misalnya, teacher punya uang 2001 satu lembar. Lalu kalau seandainya teacher punya uang 1000-nya 2 lembar, sama nilainya 2000 dan 2000, sama-sama pecahannya sama uangnya ya. Oke, lanjut ke halaman 60. Ada pelajaran SPDP tentang gambar imajinatif. Di buku A dan buku B sudah belajar tentang gambar imajinatif. Apa yang dimaksud gambar imajinatif? Iya, benar sekali. Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat sesuai khayalan kita. Apa yang dimaksud dengan khayalan? Khayalan adalah hal yang kita pikirkan, kita impikan, dan kita inginkan. Nah, di sana ada contoh gambar imajinatifnya. Ada 2 ya. Lalu yang di bawah ada yang dibuat Nina dan teman-temannya adalah gambar bumi. Nah, teacher ada punya contohnya. Ini adalah contoh gambar imajinatif hasil karya anak kelas 2 tahun kemarin. Ini adalah gambar imajinatif tentang bumi. Ini yang ada di pikiran mereka. Ini yang ada di hayalan mereka ya. Gambar buminya seperti ini. Ada harimau, ada pohon, ada rumah, ada kupu-kupu. Ini hayalan mereka, ini impian mereka, ini yang diinginkan mereka. Jadi ini adalah contoh dari gambar imajinatif ya. Kalau kalian di rumah mau buatnya boleh, buat di buku mungkin. Boleh. Apa sih yang kalian inginkan? Gambar. Coba di bukunya gambar sebagus mungkin. Oke. Baiklah, tugas yang pertama halaman 61. Kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3. Jawabannya boleh dikerjakan di buku cetak. Langsung tulis di sini ya. Tuliskan nama lengkap, tanggal, dan kelasnya. Oke. Lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 halaman 63. Ada pelajaran bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesianya kita akan menulis pengalaman bermain bersama teman. Teacher rasa tidak perlu lagi teacher ajarin ya. Pasti sudah pernah lah bagaimana sih menuliskan pengalaman bermain dengan teman. Ataukah senang, bahagia, atau bersedih. Mungkin ada yang kalah bermain, ada yang menangis. Nah, pasti sudah bisa semua. Di gambar halaman 63 itu ada contoh Nia dan teman-teman yang bermain lempar tangkap bola. Mereka dan teman-temannya merasa lelah. Akhirnya duduk dan beristirahat di pinggir lapangan. Mereka duduk sambil menikmati minuman dan makanan yang dibawa. Nah, asyik tidak sih pengalamannya kira-kira bermainnya? Asyik, sudah kelelahan, ada yang bawa makanan dan minuman, disantap bersama-sama. Itulah yang disebut dengan pengalaman bermain bersama teman. Lanjut di halaman 64, ada pelajaran PKN. Kita akan belajar tentang menulis keragaman agama di sekolah. Di PH kemarin teacher sudah berikan satu soal. Apa yang dimaksud dengan keragaman atau keragaman adalah? Sudah tahu pasti ya? Nah, di sana ada Nina dan teman-teman yang memiliki agama yang berbeda. Nina dan Deli beragama Islam. Mana yang Nina, mana yang Deli? Ini Nina, ini Deli ya. Mereka berdua beragama Islam. Mary dan Tony beragama Kristen. Ini Mary, ini Tony, agama Kristen. Lalu Made beragama Hindu. Made yang di tengah ya. Dan terakhir Lani beragama Konghucu. Ini Lani ya. Mereka bermain dengan rukun dan saling menghargai. Harus ya, pasti bermain dengan rukun, dengan walaupun berbeda agama, berbeda bentuk tubuh, warna kulit, rambut, dan semua masih banyak perbedaan yang lain, harus tetap bermain dengan rukun. Nah, kita
Jadi hari ini sudah ada 2 tugas yang teacher berikan. Tadi di Ayo Berlatih pada halaman 61 dan Ayo Berlatih halaman 65. Nah, teacher rasa sampai sini dulu penjelasan teacher hari ini. Kerjakan tugasnya, kumpulkan tepat pada waktunya.